Bab 8. Kebenaran yang terluka. Malam itu, Ayla menatap bayangannya di cermin kamar. Pucat, matanya sembab, dan hatinya penuh luka. Setelah semua yang ia tahu dari dokumen Raihan, seluruh dunia yang ia kenal runtuh pelan-pelan. Ternyata hidupnya telah diatur tidak hanya oleh Arzaki, tapi juga oleh ayahnya sendiri. Ia merasa seperti bidak catur yang digerakkan untuk menyelamatkan harga diri orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ia berdiri dari meja rias, membuka laci dan mengambil kembali dokumen yang ia simpan di sana. Ada satu bagian yang terus menghantuinya tanda tangan ayahnya sendiri menyetujui penyerahan Ayla sebagai bagian dari kesepakatan bisnis. Ia masih ingat wajah sang ayah yang lembut, kalimatnya yang selalu mengatakan papa hanya ingin kamu bahagia. Tapi nyatanya, kebahagiaan Ayla telah dijual. Suara ketukan pintu mengagetkannya. Masuk, katanya pelan. Arzaki muncul di ambang pintu. Matanya tajam, tapi ada guratan kelelahan di wajahnya. Kita perlu bicara, katanya tegas. Akhirnya, gumam Ayla. Ia duduk di sofa, sementara Arzaki berdiri, menatapnya lama. Kau sudah tahu segalanya, tanya Arzaki. Ayla mengangguk. Aku tahu tentang surat perjanjian itu, tentang bagaimana keluargamu menyelamatkan bisnis papa, tapi menuntut balasan yang tak seharusnya. Aku tahu semuanya. Apa kau juga tahu? Siapa Raihan sebenarnya? Pertanyaan itu membuat Ayla mengernyit. Maksudmu? Arzaki berjalan ke arah lemari, mengambil sebuah map hitam dari brankas kecil. Ia melemparkannya ke meja. Raihan adalah anak dari pria yang pernah mencoba menghancurkan keluarga Mahendra. Ayahnya menggelapkan dana proyek besar dan menyalahkan ayahku. Itu hampir menghancurkan reputasi keluarga kami. Ayla terdiam. Tapi, dia tidak seperti itu, Raihan. Bukan pria manipulatif. Dia tulus. Kau yakin? Atau kau hanya ingin yakin? Balas Arzaki. Dia datang kembali ke hidupmu di saat yang sangat tepat. Saat kita mulai rapuh, saat kamu mulai mempertanyakan semuanya. Itu bukan kebetulan. Ayla menggigit bibirnya. Mungkin dia hanya ingin membantuku atau menjatuhkanku. Arzaki menatapnya dengan tajam. Dan kau menjadi alatnya. Jangan merendahkanku. Aku bukan alat siapapun. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Dan sekarang kau tahu. Lalu apa? Tantang Arzaki. Ayla bangkit. Aku akan tetap di sini. Bukan karena kontrak, bukan karena ancaman. Tapi karena aku ingin mengakhiri semua ini dengan caraku. Aku akan membongkar semuanya, termasuk siapa sebenarnya yang berbohong. Arzaki menatapnya dalam. Kau sudah berubah, karena aku terpaksa. Karena kalian memaksaku. Tapi kali ini, aku akan memilih jalanku sendiri. Keesokan harinya, Ayla menemui pengacara kepercayaannya secara diam-diam. Ia membawa semua dokumen yang Raihan berikan dan meminta analisis menyeluruh. Ini bisa menjadi skandal besar jika dibuka ke publik, ujar pengacara. Tapi Anda harus siap menghadapi konsekuensinya. Ayla mengangguk. Saya tidak peduli dengan reputasi. Saya hanya ingin keadilan. Saat ia keluar dari kantor pengacara, seseorang mengikutinya dari kejauhan. Sosok bertubuh tinggi dengan hoodie gelap yang kemudian mengangkat telepon. Dia mulai bergerak. Kita harus segera menjalankan rencana. Sementara itu, Arzaki berdiri di depan makam ayahnya. Hujan turun rintik-rintik. Batu nisan itu dingin, tapi kata-kata yang tertulis di sana terasa membakar. Mahendra Hartono, ayah, pahlawan, pengusaha. Arzaki memejamkan mata. Ia mengingat semua didikan keras sang ayah, semua warisan ambisi dan dendam yang tak pernah selesai. Ia tumbuh menjadi pria yang kuat, tapi hatinya kosong. Dan kini, Ayla telah menyalakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, takut kehilangan. Apakah ini harga dari semua yang kau wariskan? Ayah, bisiknya. Di rumah, Ayla kembali dari perjalanannya. Ia menyadari kamarnya telah diacak-acak. Dokumen-dokumen yang ia simpan lenyap, nafasnya tercekat. Siapa yang masuk ke sini? Ia mencari-cari, tapi semuanya bersih. Tidak ada jejak, bahkan pelayan rumah pun mengaku tak tahu menahu. Ia segera menghubungi pengacaranya, tapi tak ada jawaban.
Lalu ia mencoba menghubungi Reikhan. Masih tak aktif. Ketakutan mulai menyusup. Apakah semua ini lebih besar dari yang ia duga? Namun Ayla tahu satu hal pasti, ia tidak akan mundur. Malam itu, Azaki pulang lebih cepat. Melihat Ayla yang duduk di ruang tamu dalam diam. Ada yang masuk ke kamarku. Dokumen-dokumenku hilang. Azaki menatapnya. Aku tahu, kau yang melakukannya. Tidak, tapi aku tahu siapa. Siapa? Zaki, seseorang yang juga ingin kau musnahkan, sama sepertiku. Dan kita tidak bisa lagi saling berperang kalau ingin bertahan. Ayla terdiam. Mungkin, kita perlu bersatu, lanjut Azaki pelan. Bukan sebagai suami istri pura-pura, tapi sebagai dua orang yang punya musuh bersama. Dan untuk pertama kalinya, Ayla melihat kerentanan di mata pria itu. Bukan arogansi, bukan kemarahan, tapi ketulusan meski samar. Jika kau benar-benar mau membongkar kebenaran, aku akan membantumu, kata Azaki. Tapi setelah itu, kita akan lihat apakah kita masih bisa berdiri di sisi yang sama. Ayla mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, persekutuan mereka terasa nyata. Tapi jalan di depan masih panjang dan penuh luka.